Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan semangat baru di hari ini, sukacita dan damai sejahtera oleh karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali Bapak Ibu dan saudara sekalian kita berjumpa kembali. Kita di acara Renungan Pagi edisi 19 Agustus 2022. Pagi ini bacaan kita dari Kisah Rasul pasal 27 ayat 19 sampai 27 demikian. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh kasih karunia maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Bertahan di tengah badai. Saudara-saudaraku, perjalanan Paulus ke Roma untuk menghadap Kaisar rupanya tak berjalan mulus. Sebelumnya berangkat memang Paulus sudah memberi nasihat kepada mereka supaya perjalanan jangan diteruskan sebab akan ada bahaya dengan melihat kondisi cuaca. Ia berkata, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Mungkin mereka berpikir Paulus tahu apa tentang keadaan cuaca, Paulus tahu apa tentang pelayaran dan laut yang akan mereka layari. Jadi masuk akallah kalau jurumudi dan nakoda lebih mereka percayai. Namun apa yang terjadi benar saja, peringatan Paulus terbukti. Angin badai menerjang kapal itu dan mengombang-ambingkannya selama beberapa hari. Bahkan di hari ke-14 mereka pun belum sampai di darat. Mereka juga menghadapi bahaya lain. Kedangkalan laut dan kerasnya hempasan gelombang membuat daerah itu sangat berbahaya dalam pelayaran. Bahaya yang semakin besar memaksa mereka membuang sebagian muatan kapal ke laut dan itu berarti memberikan kerugian yang amat besar. Ditambah lagi kesulitan untuk menentukan arah karena tidak terlihatnya matahari dan bintang selama beberapa hari. Situasi yang begitu kritis karena bahaya yang datang silih berganti membuat mereka takut dan putus asa. Seperti penumpang kapal yang lain, Paulus pun tampaknya diliputi rasa takut dan panik. Saudara sekalian, memang panik adalah sesuatu yang harus terjadi dan dialami oleh mereka yang sedang dalam kondisi kritis seperti ini. Dalam keadaan genting, mengancam dan muncul tiba-tiba, tak ada yang lain, panik. Dalam keadaan seperti ini kita kerap bertindak di luar akal sehat dan menjadi tidak tenang. Heran? Tentu tidak. Karena siapakah yang tidak akan takut menghadapi badai sebesar ini? Tentu saja tidak ada yang salah saudara sekalian bila Paulus dan semua orang-orang di kapal itu merasa sangat takut sebab bahaya sedang mengancam mereka. Namun ingatlah saudara sekalian, ternyata hanya Paulus di kapal itu yang masih memiliki pengharapan. Pada waktu ia memperhatikan orang-orang di sekitarnya betapa putus asa, kecewa, dan tidak memiliki lagi harapan, Paulus memberanikan diri untuk mengambil alih situasi dalam kapal itu. Situasi begitu mencekam.
Matahari dan bintang pun seolah takut menyembunyikan diri. Angin badai terus menebar teror dan ancaman. Akibatnya mereka pun semakin putus asa, bahkan mereka sudah tidak bisa makan. Kondisi ini pasti menguras emosi dan tenaga. Saudara sekalian, setelah 14 hari mereka menanti-nanti sambil menahan lapar. Dan saudara sekalian, disinilah agungnya Paulus. Dalam momen itulah Paulus muncul. Ia mengumandangkan kedaulatan Allah, bahwa semua yang terjadi adalah atas izinnya. Keyakinan Paulus akan firman Allah begitu menegarkan hatinya. Saudara, apa rahasianya? Karena penyertaan Tuhan. Karena malaikat menampakkan diri kepadanya. Dan apa yang didengarkan, perkataan yang disampaikannya sungguh menguatkan Paulus. Itulah sebabnya Paulus memiliki ketenangan untuk memberi nasihat kepada mereka semua di atas kapal itu. Ia mengambil roti, mengucap syukur, kemudian membagi-bagikannya. Tindakan Paulus sungguh menguatkan banyak orang yang mencengangkan di dalam kapal itu. Dia adalah narapidana di atas kapal itu. Namun ketika mereka melihat penderitaan yang sedang terjadi di atas kapal itu, dengan semangat, dengan kekuatan, dengan harapan yang pasti, ia memberikan kekuatan kepada mereka semua yang sudah kehilangan harap. Satu-satunya yang masih memiliki harapan untuk hidup adalah Paulus. Karena penyertaan Tuhan. Melalui malaikatnya Tuhan meneguhkan bahwa mereka semua di atas kapal itu akan selamat karena Paulus. Karena Paulus sedang dalam rencana Tuhan harus menghadap Kaisar. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi, dari pengalaman Paulus kita melihat kekuatan firman Allah sedemikian dahsyat. Firman Allah bisa menyalurkan energi penenang saat kita menghadapi masalah. Ia mampu membuat kita tabah dalam mengatasi masalah di tengah situasi yang genting. Bukan hanya menolong diri sendiri, tapi firman Allah juga mampu menguatkan orang lain yang kita percayai, yang kita hidupi, yang nyata dalam hidup kita. Saudara, nats kita kali ini mengajak kita untuk menghayati dan menghidupi firman Allah itu dengan sungguh. Banyak orang yang mencari, banyak orang yang memperkatakan tentang firman Allah, tapi tidak semua orang bisa menghidupi firman Allah. Itulah sebabnya sekalipun di pikirannya, di otaknya penuh dengan ayat-ayat firman Tuhan, tapi firman itu tidak begitu berkuasa mengubah hidupnya, oleh karena ia tidak menghidupi firman itu. Saudara, kita bisa melakukan banyak cara untuk merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab, mendengar khotbah, mendengarkan diskusi-diskusi, hadir dalam tiap-tiap ibadah, supaya dengan cara itu kita memupuk ketabahan dan ketahanan kita dalam menjalani kehidupan kita ketika firman itu terus meresup menjadi kekuatan dan menjadi hidup di dalam diri kita. Saudara sekalian, biarlah pada pagi ini kita bersama-sama berseru kepada Tuhan. Kekuatan firman-Nya, dahsyatnya kekuatan firman-Nya itu akan memberikan kita ketabahan dan kekuatan melewati setiap pergumulan yang sedang kita hadapi dalam hidup ini. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk pelajaran penting dari Rasul Paulus dan orang-orang di atas kapal yang sedang diombang-ambingkan oleh ancaman penderitaan badai dan kecelakaan. Ya Tuhan, terima kasih banyak karena Paulus memiliki kekuatan, pengharapan dan iman. Oleh karena firman menjadi pegangannya. Kiranya kami semua dikuatkan. Kiranya kami semua belajar dari dalamnya. Berilah kami ketabahan supaya kami menghidupi firman-Mu, agar ketika kami menghadapi persoalan-persoalan apapun dalam hidup ini, firman-Mu lah yang menambahkan hati kami, firman-Mu lah yang memberikan kami kekuatan, bahkan dapat memberikan kekuatan kepada orang-orang di sekitar kami. Kiranya kami semakin mencintai firman-Mu, dan kiranya kami semakin menaruhnya di dalam hati dan pikiran kami, sehingga menjadi pegangan yang kuat ketika kami menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam hidup ini. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, dan hamba-Mu menyerahkan segenap pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada. Engkau yang maha tahu kehidupan mereka. Tolonglah mereka Bapa, supaya mereka terus mengalami penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Apapun keadaan kami, situasi sulit apapun yang kami hadapi,
Tuhan, pertolongan-Mu yang sama kepada Paulus juga akan tetap nyata di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.